Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di FD Channel. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang dua indikator analisa bandarmologi yang ada di aplikasi data saham BEI. Oleh karena itu, untuk teman-teman yang masih belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga jangan lupa di like, komen, dan juga di share jika video ini bermanfaat. Baik, langsung saja. Untuk mendapatkan aplikasi data saham BEI, teman-teman bisa langsung download di Google Play Store dan tentunya gratis ya teman-teman. Jadi bagi para trader saat ini yang sudah cukup lama mengenal pasar saham, tentu tahu bahwa harga saham saat ini tidak terlalu ditentukan oleh supply dan juga demand yang real, melainkan ada pihak-pihak yang bisa mengendalikan beberapa harga saham pada saat tertentu. Jadi bagaimana cara mengendalikannya? Dengan jumlah uang yang besar dan juga jumlah lot yang banyak, bandar bisa mempengaruhi sisi supply dan juga demand secara langsung. Selain itu, umumnya bandar juga dekat dengan pemilik perusahaan atau pemegang saham mayoritas, atau bahkan merupakan grup dan juga kelompok yang sama, sehingga tidak jarang bandar mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil manajemen perusahaan, atau paling tidak mengetahui informasi akurat mengenai kondisi internal perusahaan. Jadi ini alasannya kenapa perusahaan yang laporan keuangannya merugi atau secara fundamental tidak bagus atau sudah kemahalan jauh di atas valuasi wajarnya tetapi harga sahamnya bisa naik, maupun sebaliknya perusahaan yang secara fundamental sebenarnya tidak ada masalah tetapi harga sahamnya bisa dibuat jatuh. Sampai tidak jarang para analis harus menebak-nebak apa penyebab penurunan harga saham tersebut. Jadi pihak-pihak inilah yang dikenal sebagai sebutan bandar, yaitu pemain besar atau market maker yang mampu mengatur arah pergerakan saham. Bandar umumnya tidak bekerja sendirian, melainkan ada grup dan juga kelompok yang saling terkoordinasi. Mungkin kita pernah mendengar ada istilah ring 0, ring 1, ring 2 dan sebagainya. Kita tidak mengenal siapa bandar tersebut, tetapi kita tahu dia itu ada. Dan pada video kali ini saya akan menggunakan istilah bandar tanpa perlu mengetahui siapa orangnya dan bagaimana wujud maupun penampakannya. Jadi pada pasar saham Indonesia atau di IHSG, kita bisa mengetahui identitas para pelaku transaksi saham, yaitu identitas penjual dan juga identitas pembeli pada setiap transaksi, sampai dengan level tertentu yaitu identitas siapa broker atau sekuritas yang digunakan dan juga identitas kewarganegaraannya baik penjual maupun pembeli, apakah lokal atau asing atau forex. Ini dia bisa diakses pada semua aplikasi. Jadi aplikasi online bisa mengakses broker-broker yang melakukan transaksi pada hari tersebut. Tentu kita tidak bisa mengetahui sampai level per individu siapa nasabah yang melakukan transaksi, karena data ini tidak dibuka ke publik oleh bursa, kecuali jika kita bisa menghack ya teman-teman. Tapi bercanda. Jadi cukup dari data ini kita bisa melakukan siapa yang melakukan akumulasi dan juga distribusi, yang biasanya ditandai dengan volume transaksi kecil dan juga harga yang turun sedikit demi sedikit karena trader retail atau lokal melakukan cut loss atau exit dari saham tersebut dan ditampung oleh trader asing. Jadi pada aplikasi data BEI ini ada dua indikator tentang dua analisa bandarmologi, yaitu teman-teman bisa langsung masuk ke sahamnya. Contoh di sini saya akan masuk ke saham Bank BBCA. Nah, di saham seperti yang teman-teman lihat di sini, teman-teman bisa masuk langsung ke broker summary. Nah, top 5 broker net transaction atau accumulation distribution
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa kita bisa mengetahui data broker yang digunakan oleh buyer maupun seller, maka kita bisa membuat data broker summary, yaitu berapa jumlah transaksi yang dilakukan oleh masing-masing broker baik jual maupun beli pada suatu saham, dan diurutkan dari nilai terbesar sampai terkecilnya. Contohnya di sini teman-teman bisa melihat broker summary pada tabel yang ada di gambar ini, broker summary, di mana kita bisa mengetahui broker mana yang melakukan transaksi buy dan juga sell terbesar pada saham BBCA ini. Jadi satu broker bisa melakukan transaksi buy dan juga sell sekaligus karena broker memiliki banyak trader dan juga investor individual di dalamnya atau maupun fund manager yang ada di dalamnya. Contoh pada gambar ini, broker YU melakukan pembelian sebesar 18,824 lot, dan juga di seller di sini broker AK maksud saya melakukan seller sebanyak 24,375. Nah, teman-teman bisa melihat 5 transaksi atau 5 broker yang di atas untuk teman-teman lihat berapa banyak transaksinya, terus berapa banyak yang dijual. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Jadi pada tabel ini nilai transaksi bersih masing-masing broker yaitu transaksi buy dikurangi dengan transaksi sell. Jika bernilai positif maka terjadi net buy, dan jika bernilai negatif maka terjadi net sell oleh broker tersebut. Jadi pada tabel ini sudah bisa dilihat secara sekilas bahwa sedang terjadi distribusi. Makanya saham BCA ini turun. Jadi top 5 broker accumulation dan juga distribution ini merupakan teori akumulasi dengan membandingkan total dari 5 broker buy vs total 5 broker sell dan menghitung selisihnya. Apabila lebih besar total buy maka selisih dari keduanya dicatatkan sebagai akumulasi, dan juga sebaliknya apabila lebih besar sell maka selisihnya dari keduanya dicatat sebagai distribusi. Jadi mengapa menggunakan 5 broker? Ini karena bandar umumnya menggunakan beberapa broker atau perantara untuk melakukan transaksi, dan juga broker ini ada kemungkinan bisa berganti-ganti dari hari ke hari. Jadi untuk yang pertama ya teman-teman. Dan untuk yang kedua ini teman-teman bisa menggunakan bandarmologi. Nah, di sini jika teman-teman melakukan premium member akan muncul, karena di sini hanya sebagai contoh saya tidak melakukan pembelian premium. Dan teman-teman bisa melihat data atau pergerakan melalui data bandarmologi ini. Ini bisa disebut dengan forex net transaction, yang mana ketika asing atau bandar melakukan pembelian maka ada grafik naik, dan sebaliknya jika asing atau bandar melakukan penjualan maka grafik akan turun. Begitulah ketika melakukan premium member tentang bandarmologi ini. Nah ya, mungkin itu teman-teman yang bisa dapat saya bagikan tentang 2 indikator ini. Jika ada pertanyaan teman-teman bisa langsung klik komen. Insya Allah nanti jika saya ada kesempatan maka saya akan bisa membalasnya. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.